Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menterjemah kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah untuk santri di sekolah ibtidaiyah. Nah, ini sekarang kita sudah sampai pada dalil tentang hayat. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sin soal. Ma makna al-hayati wa ma daliluha? Bermula apa makna hayat, hidup, wa ma daliluha, dan apa dalilnya hidup ini. Nah, maksudnya apa dalil bahwa sifat Allah itu maha hidup atau yang hidup? Nah, jawab maknanya bermula maknanya hayat itu annallaha hayyun baqin, bahwasanya Allah itu hidup, baqin lagi kekal. Nah, la yalhaqu adamun, tidak terkait dengannya itu oleh ketiadaan. Nah, karena Allah itu hidup, maka pastilah Allah itu wujud, tidak adam. Nah, adam itu artinya tidak ada. Nah, karena Allah itu wujud lalu hidup, berarti la yalhaquhu adamun, tidak terkait atau tidak terhubung Allah itu dengan ketiadaan. Wa daliluha, dan bermula dalilnya hayat ini annahu law kana mayyitan, bahwasanya jika ada Allah itu mayyitan, mati, la khalal kaunu min mudabbirihi, niscaya sepilah dunia ini, alam semesta ini, atau tidak ada. Khala itu sepi artinya. Jadi karena gimana kalau Allah itu mati, niscaya sepilah alam semesta ini min mudabbirihi, dari yang mengaturnya. Karena Allah yang mengaturnya. Jika Allah itu mati, maka alam semesta ini akan sepi, akan kosong dari yang mengaturnya. Terus lalu jika kosong alam semesta ini, tidak ada yang mengaturnya, fayabsudu bila syakin, maka hancurlah dunia ini dengan tanpa ragu. Artinya jelaslah bahwa dunia ini akan hancur jika tidak ada yang mengaturnya. Nah, jika ada Tuhan yang seperti ini, maka batil Tuhannya. Tuhan yang mati seperti ini adalah Tuhan yang batil. Nah, maka Allah itu bersih dari sifat mati. Itu dalil aklinya, dalil yang bisa dipikirkan oleh manusia. Bagaimana mungkin satu alam semesta ini bisa berjalan jika penciptanya atau yang mengaturnya itu mati. Negara saja yang ukurannya lebih kecil, jika tidak ada yang memerintahnya maka akan kacau. Harus ada pemimpinnya. Nah, ini lalu kita ke dalil naklinya. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bermula Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi yang berdiri sendiri. Nanti Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada selain tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi yang berdiri sendiri, la ta'khudhu sinatun wa la naum, yang tidak
tidak tidak mengambilnya, maksudnya Allah itu tidak terpengaruh oleh ngantuk, wala naumun, tidak pula oleh tidur. Jadi Allah itu tidak mengantuk maksudnya ini, dan tidak tidur. Seperti itu dalil tentang hidup. Lalu kita ke selanjutnya. Sin soal. Ma makna sam'i wa ma daliluhu? Bermula apa makna sam'i, mendengar, wa ma daliluhu, dan apa dalilnya? Jawab, maknahu kashful masmu'ati. Itu makna dari mendengar itu, Allah mendengar itu artinya menyingkap segala yang bisa didengar. Baik yang berkenaan dengan suara apapun, pasti Allah itu mendengarnya. Bahkan apa yang terlintas, yang terdetik di dalam hati dan pikiran kita itu, Allah itu sudah mengetahuinya. Fallahu yasma'u, maka bermula Allah itu mendengar, min ghairi udunin, dengan tanpa telinga. Kalau kita manusia mendengar, tetapi mendengar dengan telinga. Au simahin, jadi Allah itu mendengar dengan tanpa telinga atau dengan tanpa gendang telinga. Jadi tentu mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya kita sebagai makhluk. Wa daliluhu, dan bermula dalil aklinya, annahu, bahasanya Allah itu, lau kana asamma, jika ada Allah itu tuli, lakana naqisan, jadilah Allah itu mempunyai kekurangan. Walau kana naqisan, dan jika ada Allah itu mempunyai kekurangan, lakana hadisan, niscaya Allah itu baru. Dan jika Allah itu baru, wahada batilun, bermula ini adalah batil. Tidak ada Tuhan yang mempunyai kekurangan. Tuhan itu mesti sempurna, paripurna. Tidak ada yang setara dengan sifat-sifatnya. Seperti itu. Itu dalil aklinya. Jika Tuhan mempunyai kekurangan, maka dia itu bukan Tuhan. Qala ta'ala, telah berkata Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia atau lintasan pikiran mereka? Itu arti sir. Jadi bisa berarti rahasia, atau bisa berarti lintasan dalam hati mereka atau pikiran mereka. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia atau lintasan di hati mereka? Wa najwahum, dan bisik-bisikan mereka. Bala, benarlah, wa rusuluna, dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat ini, ladaihim yaktubun, di sisi mereka para manusia itu, utusan kami itu mencatat, artinya mencatat amal-amal mereka atau mencatat apa yang mereka ucapkan. Nah, seperti itu. Jadi Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu mendengar lintasan dan bisikan-bisikan mereka. Nah, ini tentang Hayyun dan Maha mendengar ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.